Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Memang kalian adalah anak-anak hebat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Tujuan pembelajaran kedua, dengan mengamati video daur hidup dari kedua binatang yang berbeda, siswa dapat membedakan daur hidup binatang dengan cermat. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, Ibu akan mengingatkan sama kalian bahwa pada masa sekarang ini, masa COVID-19 ini, kita harus lebih waspada, kita harus perhatikan dan lakukan protokol kesehatan. Di antaranya pakai masker, jaga jarak, dan sering-seringlah mencuci tangan yang bersih. Dan jangan lupa, kalian harus tetap rajin belajar. Apapun situasinya, kalian tetap harus belajar. Raihlah cita-cita kalian. Bukankah kalian mempunyai cita-cita? Cita-cita tidak ada yang tidak baik. Cita-cita tidak ada yang tidak hebat. Seperti yang ada pada materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz. Sekarang silakan kalian perhatikan, baca dan simak bersama-sama puisi berikut ini. Cita-cita karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku ini. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setelah kalian menyimak dan membaca puisi tersebut, mungkin di antara kalian yang tahu apa puisi itu, apa yang disebut puisi itu. Pengertian dari puisi itu adalah sebuah bentuk karya sastra yang diolah dari berbagai kecamuk perasaan yang diungkapkan seseorang. Ya, silahkan kalian membuat sendiri puisi setelah membaca puisi tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Apa tujuannya kalian membuat puisi? Yaitu agar kalian berpikir kreatif, mengeluarkan ide-ide baru yang berpuitis, dengan mencari inspiratif serta dengan pendekatan yang tepat. Adapun langkah-langkah yang harus perhatikan sebelum kalian menulis puisi, diantaranya adalah menentukan ide, memasukkan imajinasi, tema yang tepat, buat judul yang menarik, gunakan bahasa yang indah dan lirik yang menarik. Menentukan ide. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang nanti akan dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan
kenyataan atau pengalaman secara umum. Sekarang tema yang tepat. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam setiap tulisan pastilah mempunyai tema. Untuk itu, sebelum kita menulis, dianjurkan untuk memikirkan tema terlebih dahulu, tema apa yang akan kita buat. Kita memilih tema yang bisa dinikmati, karena dengan memilih tema itu, kita lebih menikmati menulis puisi. Contohnya, kita memilih tema misalkan tentang perjuangan atau tentang indahnya alam semesta atau tentang mencintai budaya sendiri dan sebagainya. Selanjutnya, beri judul yang menarik. Judul adalah sebuah kata yang diambil dari hasil pemikiran untuk menulis sebuah karya sastra, dan biasanya judul itu singkat, padat, dan jelas, dan bersifat menarik agar si pembaca terkesan untuk membacanya. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang indah. Indah itu apa sih menurut kalian? Indah itu cantik, elok, dan enak dipandang. Ya, yang terakhir adalah lirik yang menarik. Lirik yang dimaksud di sini adalah syair atau kalimat-kalimat dalam puisi. Puisi yang ada dalam materi sekarang ini yaitu yang berjudul Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz, yang berisikan tentang seorang anak bercita-cita ingin menjadi dokter. Kalian tahu dokter? Dokter itu bermacam-macam ya. Ada dokter gigi, dokter mata, dokter anak, dokter umum, bahkan ada yang disebut dokter hewan. Mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Kalau kalian menjadi dokter hewan, tentunya kalian harus tahu tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, sekarang marilah kita pelajari tentang daur hidup hewan. Marilah kita pelajari tentang daur hidup hewan. Tahapan perkembangan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup. Hewan dalam daur hidupnya ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya dikatakan memiliki proses metamorfosis. Metamorfosis terbagi dua. Ada metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah hewan yang memiliki perubahan bentuk yang sangat berbeda pada tiap tahap hidup. Pada saat telur menetas, bentuk hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, yaitu setelah telur menetas, bentuk tubuh hewan mirip dengan induknya. Marilah kita perhatikan daur hidup pada kata. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu akan menetas menjadi berudu yang hidup di dalam air. Oleh karenanya, berudu mempunyai insang, alat pernapasannya untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian,
insang itu akan tertutup oleh kulitnya dan timbullah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubahlah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak berubah akan menjadi katak dewasa. Selanjutnya, kalian perhatikan lagi contoh lain, yaitu daur hidup pada kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur itu akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimpa. Bentuk nimpa mirip dengan kecoa dewasa, hanya kulit yang membedakannya. Ya, jadi hanya warna kulit yang berbeda, ya. Nimpa mengalami beberapa kali pergantian kulit sehingga ia menjadi kecoa dewasa. Anak-anak, kesimpulan dari pelajaran tadi adalah kalau kita sedang membacakan puisi harus dengan penjiwaan sehingga yang mendengar seolah-olah ikut mendengarnya, ikut merasakannya. Dan tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa itu disebut daur ulang hewan. Itulah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.